Hai dear, jumpa lagi di my channel YouTube. Jadi hari ini saya mau bahas tentang sejarah Indonesia. Kenapa saya bahas tentang sejarah Indonesia? Karena kita adalah anak bangsa Gen Z yang harus selalu mengingat sejarah. Karena ada kata Jasmi Raja yang pernah sekali melupakan. Dan tentu saja karena tema hari ini saya mau bahas tentang sejarah Indonesia. Indonesia adalah negara yang kaya budaya dan pernah menjadi pusat perdagangan dunia. Kalau bicara tentang budaya, pasti kita semua tahu dong bahwa di Indonesia ini dari berbagai daerah memiliki kultur budaya yang berbeda-beda. Jadi perbedaan yang ada itu disebut seni, kesenian, dan disebut kaya. Maka orang mau Indonesia itu adalah negara yang kaya budaya karena itu tadi. Berabad-abad lalu pedagang dari India, Cina, Eropa hingga Eropa datang ke Nusantara untuk mencari rempah-rempah masa itu. Di titik inilah budaya kita mulai jadi beragam. Jadi beragam yang dimaksudkan tadi itu bukan hanya soal kultur budaya, tapi keindahan dan kekayaan alam yang dimiliki dari berbagai daerah. Lalu karena rempah-rempah yang banyak, keberagaman itu masuklah masa kolonial pada abad ke-17. VOC Belanda mulai menguasai perdagangan dan akhirnya Belanda menjajah kita selama lebih dari 3 abad. Tapi sejarah Indonesia tidak berhenti pada penjajahan. Justru di masa itulah semangat perlawanan tumbuh dalam diri bangsa Indonesia. Dari situ kita mengenal berbagai tokoh pejuang bangsa kita, para pahlawan tentunya. Dari Ponorogo kita mengenal adanya Cut Nyadin. Cut Nyadin itu pahlawan perempuan. Patimura hingga Sultan Hasanuddin. Perlawanan rakyat muncul di banyak daerah dan puncaknya terjadi pada abad ke-20. Ketika pemuda Indonesia bersatu melalui Sumpah Pemuda tahun 1928. Jadi Sumpah Pemuda pada tahun 1928 itu sampai sekarang masih terus digaungkan oleh anak muda, tepatnya pada tanggal 28 Oktober. 28 Oktober itu dijadikan bangsa Indonesia sebagai Hari Sumpah Pemuda. Yang isinya satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa Indonesia. Akhirnya setelah perjuangan panjang pada 17 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta, kita semua tahu bahwa Soekarno dan Muhammad Hatta adalah Presiden pertama Republik Indonesia dan adalah orang yang proklamasikan kemerdekaan. Dari situlah babak baru Indonesia sebagai negara merdeka dimulai. Hari ini dan sampai detik ini kita terus menikmati buah dari perjuangan itu. Sejarah ini mengingatkan kita bahwa Indonesia dibangun dari keberanian, persatuan, dan harapan. Jadi, kenapa hari ini saya memilih berbicara tentang sejarah Indonesia? Karena sebagai Gen Z saya merasa bahwa kita itu sebagai anak muda harus semestinya terus tumbuhkan dalam pemikiran kita semua tentang sejarah. Jangan pernah lupa bahwa negara kita itu ada bukan sekedar hadiah dari orang, tapi melalui sebuah perjuangan panjang, pergulatan besar dari para pahlawan kita. Sebagai anak bangsa dan Gen Z yang hidup di era digital 5.0, mari kita sama-sama terus mempertahankan kemerdekaan negara kita dengan apa? Dengan terus berkembang mengikuti zaman, tapi tetap mempertahankan budaya, tetap menunjukkan identitas bangsa kita di tengah maraknya berbagai budaya yang kita kenal pengaruh media sosial yang ada. Oke, sekian dari saya. Begitu saja, sampai jumpa di video-video saya selanjutnya.